pemirsa, kali ini bersama saya Fitri Yamadia akan menemani hari Anda dalam Plus Minus edisi spesial Disnatalis Universitas Negeri Surabaya. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas capaian apa saja yang sudah diraih oleh UNESA dan cita-cita apa yang akan dihadapi di masa mendatang. Oke pemirsa, langsung saja di sini bersama Fitri sudah ada 4 narasumber yang luar biasa. Mereka semua akan bersama-sama membahas bagaimana UNESA di masa mendatang dan kerjasama apa saja yang diraih. Yang pertama yaitu ada tentu saja Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes alias Cak Hasan. Mantap. Yang kedua yaitu ada Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya manggilnya Pak Suprawoto, Kang Woto. Kang Woto boleh. Oke, Kang Woto, mantap. Ada Cak Hasan, ada Kang Woto. Yang berikutnya ada Ketua Kadin Kota Surabaya Pak Muhammad Ali Afandi. Biasa manggilnya Mas Andi ya. Mas Andi. Dan yang Waalaikumsalam. Dan yang terakhir untungnya Fitri bukan perempuan sendiri, kali ini bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau STISYA yaitu Ibu Dr. Nur Fajrih Asyik. Halo. Salam Ibu Fajrih. Oke, langsung saja pemirsa. Karena ini edisi spesial Disnatalis UNESA, kita akan ngobrol langsung dengan Rektor UNESA, Cak Hasan. Bapak, ini sudah 56 tahun UNESA Pak. Hingga saat ini capaian apa saja sih Pak yang diperoleh oleh UNESA? Jadi usia kita 56 tahun itu sudah tidak muda lagi. Jadi sudah separuh abad. Capaian tugas dari perguruan tinggi dengan tridharma perguruan tingginya, baik itu akademis, penelitian maupun pengabdian masyarakat, kita sudah menghasilkan beberapa inovasi-inovasi dan baru saja dapat apresiasi dari Mas Menteri Ristek, yaitu robot kece generasi kedua. Kita sudah mendengar dari satu, generasi kedua sudah kita berikan pada rumah sakit untuk memotong rantai COVID dengan tim medis. Kemudian masih banyak lagi inovasi-inovasi, ada nanogul, krim pagi siang, kemudian knalpot ramah lingkungan dan sebagainya. Kemudian di akademis kita perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya lembaganya terakreditasi A. Kemudian sudah lebih dari 60% yang terakreditasi A. Kemudian yang lainnya B dan yang C tinggal 4. Insya Allah tahun ini selesai. Dan kita sedang mengajukan akreditasi 12 prodi untuk akreditasi internasional. Kemudian pengabdian masyarakat kita lakukan dengan beberapa stakeholder, baik kabupaten kota, pesantren, sekolah, dan beberapa lembaga lain untuk pengabdian masyarakat itu. Dan ranking nasional kita sekarang sudah meningkat. Kalau tahun sebelumnya itu ranking 22, kita sekarang sudah ranking 19. Nah, harapan ke depan kita akan menjadikan UNESA yang sekarang masih BLU menjadi perguruan tinggi PTBH. Ya, ketika PTBH itu harus mampu memiliki kompetensi di bidang penganggaran. Nah itu untuk itu maka program-program baru yang sudah disiapkan oleh UNESA diantaranya adalah bagaimana SDM kita mampu berkolaborasi dengan dunia industri, sehingga pada gilirannya kita mampu memanfaatkan aset-aset yang ada, yaitu agar memiliki menghasilkan dana untuk PNBP kita. Itu upaya kita sudah kita lakukan. Kemudian kita juga bekerja sama sudah lebih dari 900 perguruan tinggi. Kita bekerja sama untuk membangun apa itu yang diharapkan oleh Mas Menteri, yaitu tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sehingga harapannya Universitas Negeri Surabaya mampu menerjemahkan 40 SKS yang di luar kampus dan 20 SKS di dalam kampus. Nah, tadi itu kan ya. sudah capaian ya Pak sama 56 tahun ya Pak, dan juga harapan ke depannya. Kalau cita-cita dalam jangka pendek Pak, apa saja akan dilakukan Pak?
jangka pendeknya kita harus berbenah bagaimana SDM kita mampu beradaptasi di era digital ini. Satu itu. Jadi mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian kegiatan workshop, seminar untuk meningkatkan kompetensi itu dan menambah kompetensi yang dimiliki Universitas Negeri Surabaya terkait dengan pemanfaatan aset-aset yang ada. Itu utamanya, di samping membuka diri untuk bekerja sama dengan stakeholder. Karena kita kan ex-IKIP. Jadi bagaimana mendorong dan merubah mindset IKIP itu menjadi universitas. Ini penting. Karena di era industri 4.0 ini kita harus tangguh dan harus berani berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Sehingga pada gilirannya kita mampu beradaptasi. Ketika kita mampu beradaptasi, maka di era apapun kita akan survive dengan itu. Di era apapun, kalau kita mampu beradaptasi. Benar banget, terima kasih Pak Rektor. Nah teman-teman, tadi kan sudah dari Cak Hasan nih. Di edisi spesial Disnatalis ini kita kedatangan satu kepala daerah di Jawa Timur, yaitu Bupati Magetan. Halo Kang Woto. Kehadiran Kang Woto ini bukan tanpa sebab, karena UNESA akan membuka cabang kampus pertama ya Pak Rektor di Kabupaten Magetan. Pertama dan masih ada seterusnya lagi. Ya Kang Woto mungkin bisa diceritakan tentang kerjasama dengan UNESA ini untuk membuka kampus di Magetan, dan mungkin cerita juga dulu awalnya kayak gimana. Oh ya, jadi begini, saya sebagai pimpinan daerah itu harus juga ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan itu di tingkat lokal. Kalau kita tengok ke belakang ya, sebenarnya pemberontakan, separatisme, apapun namanya, itu yang dituntut di Indonesia itu kecil untuk merdeka itu. Yang dituntut itu sebetulnya keadilan. Ya, keadilan. Ini contoh aja ya, contoh misalkan ya. Contoh ya, merdekanya sama, pemerintahnya sama, ya, presidennya sama, tapi fasilitasnya kok nggak sama. Ya kan gitu, ya kan? Kita sama-sama warga negara. Kenapa orang Magetan harus lari jauh kalau kuliah? Orang Papua harus lari jauh kalau kuliah. Orang Kalimantan harus jauh kalau kuliah. Oleh sebab itu kita harus ikut memecahkan persoalan ini di tingkat lokal, di tingkat daerah, di tingkat kecil. Saya sama Prof Nur misalkan, jangan selalu berharap kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi terlalu berat ya bebannya, biar memikir secara global. Kita yang kecil ini memikirkan persoalan-persoalan yang kita pecahkan bersama. Itulah karena Indonesia itu terlalu banyak masalah sih ya. Jadi jangan nambahin masalah. Banyak masalah. Ya. Jadi kita ikut memecahkan masalah. Tadi kembali ke situ, itulah cara berpikir kami. Magetan itu Jawa Timur juga, ya. Tapi bagian barat itu, mohon maaf tanda kutip, terlalu mahal pendidikan tinggi. Orang harus keluar. Jadi pendidikan tinggi di Jawa Timur bagian barat itu baru ada 5 tahun terakhir itu ada politeknik, ya. Itu baru 5 tahun loh Pak, bayangkan. Jadi selama ini Jawa Timur bagian barat itu tanda kutip untuk pendidikan ini kurang. Menurut hemat saya sebagai pimpinan daerah. Oleh sebab itulah saya ingin ikut memecahkan masalah yang dilontarkan oleh Pak Presiden bahwa kita sudah habis bulan madu sumber daya alam. Ke depan kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Salah satu jawabannya adalah pendidikan. Karena rata-rata sekolah kita itu cuma 7,2. Ya, 7 tahun 2 bulan. Ya rata-rata sekolah kita ini lama sekolah. Artinya kan baru kelas 2 SMP 1-2 bulan keluar. Putus sekolah. Nah, oleh sebab itulah kemudian mari kita sama-sama, kebetulan Prof Nur sebagai pimpinan di sini tentu melihat begini pasti terus ya, pasti terus. Nah, kita juga menangkap persoalan itu. Nah, oleh sebab itulah kemudian Magetan membuka diri untuk bekerja sama, bukan hanya untuk Magetan, tetapi Magetan itu karena tadi daerahnya melting ya, bisa diakses dari Pacitan, bisa diakses dari Ponorogo, bisa diakses dari Ngawi, bisa diakses dari Madiun, gitu. Sehingga nanti masyarakat di situ itu akan mudah mendapat akses pendidikan. Nggak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Ya, jadi coba bayangkan ya, sekarang ini misalkan pemerintah memberikan beasiswa bidik misi kepada mahasiswa, tapi mahasiswanya di kota besar semua. Iya.
Iya, berarti orang miskin di tempat saya tidak mempunyai akses. Benar banget Pak. Iya kan? Tapi bagi orang Surabaya kan enak. Bondo sepeda sudah bisa kuliah. Iya kan? Kan gitu lah. Bagi kita yang inilah yang harus kita ikut memecahkan Tapi Pak, persoalan-persoalan itu. UNESA ini kan macam-macam jurusannya Ya. Pak ya. Sebenarnya Ya. kalau untuk Magetan sendiri jenis pendidikan bidang apa sih Pak yang dibutuhkan? Yang pertama itu karena center excellence-nya di sini suka tidak suka UNESA akan pendidikan, ya pendidikan. Nanti juga yang lain ya. Tadi kan sudah ada survei ya. Sudah dilakukan survei, kemudian ada jurusan ekonomi yang dipilih, ada teknik ya. Karena memang kalau kita ingin yang keluar di Magetan ini mempunyai kapasitas atau profesional ya, yang keluar tidak hanya kita menjadi buruh, itu kita harus bekali dengan sumber daya yaitu pendidikan tinggi. Ada seorang ahli, saya sepakat ya bahwa orang miskin itu akan tetap bodoh dan orang bodoh itu akan tetap miskin. Ya gitu kan? Kan gitu, itu kan lingkaran setan. Caranya memotong apa? Dengan pendidikan. Benar banget, Iya, luar biasa. iya. Nah jadi pemirsa, semoga cabang kampus UNESA di Magetan ini bisa menjadi Memotong. San. Lanjut ke narasumber berikutnya yaitu ada Mas Andi, Ketua Kadin Surabaya. Nah, Mas Andi, di edisi Disnatalis ini kan UNESA juga menandatangani agreement dengan Kadin ya. Mungkin bisa dijelaskan agreement seperti apa dan dampaknya kemudian akan seperti apa? Iya, jadi di Kadin sendiri karena kita pelaku industri, kita pelaku usaha, fokus utama kami adalah ditugasi dari Kadin Jawa Timur untuk bisa mengembalikan pemulihan ekonomi. Nah, kami lihat UNESA menjadi mitra strategis karena fokus dari universitas ini memfokuskan ke 3 hal yang tidak terjamah oleh universitas lain. Yang pertama yaitu mengenai seninya, pendidikannya, lalu ada olahraga, lalu ada disabilitas. Nah, memang kaum disabilitas ini minoritas, tetapi UNESA sangat concern sekali dengan itu dan Kadin di sini melihat perlu ada hulu sampai hilir, hilirisasi ini harus sinkron. Jadi mungkin nanti lulusan di Universitas UNESA yang sudah sangat spesifik diserap tenaga kerjanya oleh anggota Kadin maupun pelaku industri yang lain. Nah, harapan kami memang dengan adanya MOU ini menjadi stimulus untuk pemulihan ekonomi, jadi lebih tepat guna, lebih efektif untuk menyerap tenaga kerja. Apalagi tahun 2025 ini bonus demografi seluruh Indonesia, 2023 ini Jawa Timur dulu nih yang merasakan. Nah, kita alhamdulillah bersama Pak Rektor, sama Pak Bupati, dan seluruh sivitas akademika lain itu merasakan bahwa ini senada semua, harmonis. Dan ini yang perlu kita tindak lanjuti supaya bisa bersinergis. Jadi biar tidak ada, memang angka pengangguran apalagi post-Covid ini kan sangat banyak pemotongan PHK. Otomatis kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusianya harus benar-benar spesifik, yang sustainable, yang bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan masalah yang terjadi di masyarakat, dan itu menjadi solusi. Jadi bukan hanya sebatas sertifikat, lulus, ada gelar, tapi ya kompetensinya harus cocok dengan industri, seperti itu Mbak. Mas bicara tentang kompetensi tadi ya, menurut Mas Andi dari kacamata Kadin, gimana sih SDM-nya lulusan dari UNESA itu? Jadi kami lihat UNESA memiliki opportunity yang sangat besar ke depan. Apalagi tadi kita sudah sedikit diskusi, memang teknologi 4.0 itu tidak terelakkan. Manajemen seperti mental health manusianya, mengelolanya, itu memang perlu dipahami bahwa tidak ada yang bisa menggantikan manusia sebagus apapun, karena manusia punya nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh teknologi walaupun secanggih apapun AI. Jadi bagaimana memanajemen untuk bisa menggunakan teknologi secara tepat guna, karena kalau teknologi itu tidak bisa digunakan dengan baik, itu akan menjadi bumerang buat kita. Kita akan mungkin dengan kata tanda kutip diperbudak. Jadi mentang-mentang ada teknologi, kita justru kompetensinya menurun. Padahal manajemen untuk menguasai teknologi itu menggunakan kapan, di mana, untuk apa, oleh siapa, itu sangat penting. Tetap butuh manusia. Tapi ya tadi dari Kadin mendapat banyak insight-insight baru dari Pak Bupati dan Pak Rektor. Tugas kita di sini untuk mengkomunikasikan ke seluruh pelaku industri misi besar dari beliau-beliau ini supaya bisa tersampaikan. Jadi MOU tadi itu diharapkan lulusan-lulusan UNESA bisa terserap oleh industri Kadin yang spesifik. Seperti itu Mbak. Terima kasih Mas Andi. Nah, nggak cuma Kadin, di Disnatalis ini UNESA juga bekerja sama dengan Stesia, ya Ibu Fajri ya. Iya. Nah, Ibu sebagai sesama perguruan tinggi, sesama kota Surabaya juga, agreement apa sih Bu yang dibuat antara Stesia dan juga dari UNESA? Baik, terima kasih Mbak.
Kalau saya bisa berangkat dari keinginan Presiden kita Bapak Joko Widodo gitu ya. Keinginannya adalah Indonesia itu tahun 2045 ingin mencapai Indonesia emas. Untuk mencapai Indonesia emas tentunya harus didukung dengan SDM yang unggul. Gitu ya. Nah, ini yang SDM yang unggul itu salah satunya itu kontribusi pendidikan. Bagaimana bisa mencetak lulusan-lulusan yang memang memenuhi kualifikasi. Ya. Maka UNESA dengan Stesia sama-sama lembaga pendidikan, tentunya kami juga harus mendukung program pemerintah sebagaimana yang diatur di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Fokus kami memang Tridharma Perguruan Tinggi, aspek pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Kami harapkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi itu ada sinergitas. Kami sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk bisa memenuhi kualifikasi minimal yang ditentukan oleh pemerintah. Kami ada di sini pedomannya tadi SNDikti nomor 3, bagaimana pendidikan itu harus dilaksanakan dalam standar minimal. Kemudian penelitian dan pengabdian. Standar minimal itu tentunya harus nanti dicapai oleh lulusan kami. Harus ada capaian pembelajaran. Di dalam standar nasional pendidikan itu yang nomor 1 memang SKL, standar kompetensi lulusan. Itu sudah ditentukan. Setingkat strata 1 harus memenuhi kualifikasi standar minimal sudah level 6. Kemudian untuk yang profesi itu level 6. Master, magister itu level 8 sampai dengan program doktor level 9. Ini kualifikasi itu harus kita penuhi. Maka salah satunya saat ini untuk bisa memperoleh SDM yang unggul, memenuhi kualifikasi itu salah satunya harus mengikuti kurikulum yang adaptif dan inovatif. Salah satunya diluncurkanlah yang disebut dengan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa diminta jangan hanya menguasai disiplin ilmunya saja, tapi harus transdisiplin atau interdisiplin. Sehingga dengan adanya program MBKM ini, mahasiswa diberi sebuah kebebasan, kemerdekaan untuk bisa menggali gitu ya, menggali beberapa kesempatan atau keahlian, pengetahuan di luar dari prodinya sendiri. Nah, harapan kami dengan kerjasama yang kami jalin dengan UNESA di sini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk bisa mempelajari di luar dari disiplin ilmunya. Kami terus terang dari Stesia Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UNESA dan tim gitu ya, yang membuka gitu ya, peluang kepada kami untuk kami juga terus meningkatkan kualitas pendidikan ini. UNESA sebagai lembaga pendidikan negeri yang merupakan kelanjutan dari IKIP, dari aspek pendidikan luar biasa, kita akui gitu ya. Bagaimana bisa mencetak SDM-SDM yang bisa mendidik anak didik kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang behaviornya tidak baik menjadi baik. Itu merupakan sebuah ilmu yang tentunya harus bisa di-sharingkan. UNESA tidak merasakan bahwa kami sebagai pesaing, tapi UNESA dengan seluruh perguruan tinggi tentunya ingin persaingan itu dilakukan secara sehat, sehingga kita sama-sama bertujuan utama adalah mencetak SDM yang memang sesuai dengan kualifikasi. Benar sekali, karena zaman sekarang seperti yang diomongin sama Cak Hasan tadi, gak zamannya kompetisi tapi kolaborasi. Bener kan? Mantap banget. Nah, jadi pemirsa, ini kita sudah ngobrol bersama 4 narasumber. Langsung saja, ini kan edisi spesial Disnatalis nih. Tadi kita sudah mendengarkan harapan dari Cak Hasan untuk UNESA. Berikutnya kita akan mendengarkan harapan dari narasumber lainnya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu dulu, silakan Bu, harapannya untuk UNESA ke depannya, Bu. Dari kami mewakili Stesia Surabaya mengucapkan Dies Natalis yang ke-56. Usia ini sudah tidak muda lagi, tapi menurut saya belum terlalu tua untuk terus bersemangat meningkatkan kualitasnya. Tentunya dengan harapan kami sistem penjaminan mutu internalnya itu diperkuat, sehingga keinginan dari Bapak Rektor tadi untuk bagaimana UNESA ini nanti bisa setara dengan beberapa universitas internasional bisa tercapai. Kami akan terus mendukung program-program dari Bapak Rektor UNESA. Sukses selalu, Bapak. Terima kasih Bu atas harapannya. Berikutnya dari Mas Andi, silakan Mas. Ya, saya mewakili keluarga besar Kamar Dagang dan Industri mengucapkan selamat Disnatalis ke-56.
terutama untuk Pak Rektor dan tim, jajarannya sungguh luar biasa. Kami berharap kita bisa bekerja lebih dekat, kita berkolaborasi, sehingga kita dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, dan harapan kami UNESA tetap bisa adaptif dan inovatif, karena dua kunci itu untuk bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan kami siap Pak Rektor, sampai ke depan pun kita akan bekerja secara kolaborasi dan secara dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Kang Woto, silakan. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 Disnatalis UNESA. Semoga semakin tambah usia, semakin matang, menghasilkan para lulusan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan saya atas nama Bupati Magetan dan masyarakat Magetan mengucapkan terima kasih kepada UNESA. Banyak lulusan ya dari UNESA yang mengabdi di Kabupaten Magetan, dan mereka umumnya juga baik-baik, ya, baik-baik, utamanya guru-guru luar biasa. Termasuk istri saya adalah alumni alumni dari UNESA, ya. Oleh sebab itulah semakin tambah umur semakin baik, dan saya sepakat bahwa di era teknologi itu ada hukum, ya. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah jejaring atau networking. Siapa yang membuat network, itulah yang kemudian yang akan berhasil dalam kehidupan. Salah satunya adalah kita membangun networking dengan UNESA supaya sumber daya manusia di Magetan ini selalu tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Amin, Ya. amin. Terima kasih atas harapannya, Kang Woto. Nah, baik pemirsa, terima kasih sudah menyimak Plus Minus edisi spesial Disnatalis Universitas Negeri Surabaya kali ini. Semoga Disnatalis UNESA tidak menjadi seremonial belaka, tapi harapan-harapan kedepannya bisa tercapai untuk menghasilkan SDM yang unggul. Dari kelas sekian dari saya, Fitri Yamadia. Terima kasih, sampai jumpa di Plus Minus edisi berikut ya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman semuanya. Bye!